Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, kita jumpa lagi di Renungan untuk hari Selasa 7 Juli 2020. Bacaan hari ini dari Gereja Toraja, dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu bagi kami. Pagi ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong, mengasihi, memimpin kami, membarui diri kami dengan firman Tuhan. Iman kami semakin kuat percaya di dalam Yesus Kristus. Di dalam Dialah ada jaminan kepastian keselamatan selama-lamanya. Di dalam namanya lah kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma 3 ayat 1 sampai 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murka-Nya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari Roma 3 ayat 1 sampai 8 ini saya beri judul renungan, semua orang berdosa dan butuh diselamatkan. Semua orang berdosa dan butuh diselamatkan. Dosa bukan hanya tentang perbuatan jahat, tetapi juga tentang sikap, pikiran, dan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan dosa juga kalau seseorang tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Itu disebut di Yakobus 4 ayat 17. Jadi dosa secara umum ialah semua perlawanan terhadap perintah, ajaran, dan penolakan untuk percaya kepada Tuhan. Dengan demikian semua orang berdosa, Roma 3 ayat 23. Termasuk orang-orang Yahudi yang menerima firman Allah, terutama 10 hukum Taurat, ayat 1 sampai ayat 2 bacaan kita. Mereka berdosa karena bukan hanya tidak melakukan firman Allah dengan setia, tetapi juga karena mereka tidak percaya kepada penggenapan firman Allah di dalam Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia. Mereka hanya menerima firman Allah yang disampaikan secara lisan dan tulisan. Tetapi saat firman Allah menjadi manusia seperti disebut di Yohanes 1 ayat 14, mereka tidak percaya. Maka dikatakan di Roma 10 ayat 9,
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau percaya Yesus adalah Tuhan dan sungguh percaya bahwa Ia telah bangkit, ia akan diselamatkan. Maka ketika mereka, yaitu orang Yahudi, berubah dari tidak percaya menjadi percaya, maka mereka akan diselamatkan atau dikembalikan kepada posisi semula sebagai umat Allah. Itu disebut Yohanes di Roma 11 ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan. Jika mereka, yaitu orang Yahudi, tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Artinya mereka berubah menjadi percaya. Awalnya tidak percaya tapi kini percaya. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali, mengembalikan mereka ke posisi sebagai umat Allah. Allah tetap setia menghukum siapapun, termasuk orang Yahudi, kalau mereka tidak bertobat dari dosa-dosanya dan tidak menerima anugerah atau pemberian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan sudah diberikan di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Itulah yang kita butuhkan, kita manusia berdosa. Percayalah. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan. Kiranya kami tetap dan semakin percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang menjadi manusia, lahir sampai mati di kayu salib, demi penebusan dosa, untuk menghapus dosa kami manusia, agar kami memperoleh keselamatan yang dari Tuhan asalnya. Terima kasih, biarlah iman kami, kepercayaan kami tumbuh semakin kuat, semakin teguh. Kami tidak mau binasa, kami tidak mau binasa, kami tidak mau sesama kami binasa. Kami rindu sebanyak-banyaknya orang memperoleh keselamatan dari Tuhan, dan mereka tidak binasa selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, berkati gereja Tuhan di muka bumi, menjadi saksi-saksi Kristus, supaya lebih banyak orang menerima keselamatan. Bapa di surga, tolonglah kami di masa pandemi ini, di wabah virus corona, di masa new normal saat ini. Kami semua tetap konsisten menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, supaya penularan virus corona boleh terputus. Dan negeri kami, bahkan dunia ini, kembali di masa-masa normal. Tolonglah negara kami, tolonglah pemimpin kami, pemerintah kami. Tolonglah dokter dan para medis. Tolonglah orang-orang sakit, juga yang positif COVID. Tolonglah orang-orang yang miskin berkekurangan, kehilangan pekerjaan, kekurangan mata pencaharian, penghasilan setiap hari karena COVID ini. Dan ajarlah kami tetap berbagi kasih satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan. Peliharakan kami dalam seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan, tanggung jawab, rumah tangga, pergumulan, rencana-rencana kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa memohon pengampunan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari Selasa 7 Juli 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.